Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama mari kita intinya bersyukur adalah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, terutama keimanan yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat duhur berjamaah dan dilanjut dengan kultum setelah habis sholat duhur. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering berselawat pada beliau kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kita melaksanakan kultum setiap hari di bulan suci Ramadan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan nanti ditutup dengan doa Pak Yai. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, dan waktu dan tempat kami persilakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, Ketua BKM serta semua jajarannya yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita tetap panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, sholat tarawih kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terhaturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang senantiasa mencintai kita umatnya dari dunia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam di bulan suci Ramadan menyeru kita hambanya 3 kali, bukan sekali, sampai 3 kali jamaah sekalian. Apa seruan Allah? Yang pertama adalah hal min sa'ilin fa'u'tiya su'alahu. Apakah pada malam hari ini ada yang meminta kepadaku?
Jika ada, kata Allah, yang meminta kepadaku, maka semua permintaannya aku akan berikan. Jadi seruan Allah setiap malam bulan suci Ramadan adalah yang pertama, hambaku jika ada malam hari ini yang meminta kepadaku, apapun permintaannya akan aku kasih. Kemudian yang kedua, hal min taibin fa'atubu ilaihi. Apakah ada yang meminta atau bertaubat kepadaku pada malam hari ini? Jika ada, kata Allah, maka semua taubatnya aku akan terima. Jadi di malam bulan suci Ramadan kita diseru oleh Allah, apakah ada malam hari ini yang bertaubat kepadaku, maka taubatnya aku akan terima. Kemudian seruan Allah yang ketiga, wahal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Apakah ada malam hari ini yang meminta ampun kepadaku, maka semua dosa-dosanya akan aku ampuni. Tiga seruan Allah ini jamaah sekalian disampaikan oleh Allah setiap malam bulan suci Ramadan. Maka dari itu bulan Ramadan menjadi berkah untuk kita umat Islam. Kenapa? Karena setiap kita minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan kita. Setiap kita bertaubat kepada Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah. Dan setiap kita meminta ampunannya, maka kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari jangan kita sia-siakan Ramadan ini untuk kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita sia-siakan, maka kita akan menyesal, karena waktu tidak akan bisa terulang lagi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini saja kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Kami persilahkan, jika kami bisa menjawabnya maka kami akan jawab, dan jika tidak maka kami akan jadikan PR. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kami tutup, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Silakan Bapak-bapak yang mau nanya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Pas apa nih? Kalau pas langsung doa nih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Ustaz, kalau kita berniat itu harus lengkap, misalnya niat puasa, atau cukup misalnya Bismillahirrahmanirrahim niat puasa karena Allah Ta'ala gitu, cukup atau memang harus lengkap Ustaz? Lengkap, detail gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Niat itu ada minimal, ada maksimal. Jadi niat mengerjakan sesuatu itu sempurnanya dengan niat maksimal, yaitu menyebutkan secara detil. Umpama puasa, kita mengucapkan niat, ya Allah,
saya sengaja berniat puasa di bulan suci Ramadan fardu karena engkau. Ada niat yang minimal dan itu pun boleh. Saya sengaja berpuasa karena Allah, itu sudah sah hukumnya. Jadi ada yang gimana ya istilahnya, ada yang boleh, ada yang lebih baik, ada yang baik, ada yang lebih baik. Jadi minimal niat kita adalah menyebutkan apa yang akan kita kerjakan karena Allah. Umpama sholat, sengaja aku sholat zuhur karena Allah, sengaja aku bekerja karena Allah. Yang sempurnanya, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Jadi cukup secara minimal sudah sah, tapi disebutkan apa yang akan kita kerjakan. Demikian. Ada yang lain? Cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, mohon jelaskan tentang hukum kunut, baik itu waktu subuh maupun waktu witir di pertengahan bulan Ramadan menurut mazhab 4. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kunut hukumnya sunnah muakkad menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibnu Hambal tidak sunnah. Jadi terjadi perdebatan dulu jamaah sekalian tentang kunut. Jadi Imam Ibnu Hambal, Imam Hanafi, Imam Maliki mengatakan itu enggak sunnah. Kenapa? Karena Nabi hanya sesekali, tidak setiap subuh mengerjakan kunut. Imam Syafi'i tetap ngotot sunnah. Kenapa? Karena alasan Imam Syafi'i, walaupun Nabi ngerjakan sesekali, tapi itu hukumnya sunnah. Nah, dua pendapat ini sama-sama baik. Sama-sama baik. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad, ya Nabi ngerjakan sesekali sesuai fakta. Tapi Imam Syafi'i berpendapat walaupun Nabi sekali saja mengerjakan, itu sudah menjadi hukum sunnah. Kemudian masalah witir di pertengahan bulan suci Ramadan, kunut di waktu witir, itu pun terjadi perselisihan. Kenapa? Ya karena kunut itu kan memohon ridho, memohon ampunan. Di malam Ramadan separuh malam itu Allah membuka pintu seluruh surga dan menutup pintu seluruh neraka. Jadi Allah membuka itu, kita minta kepada Allah dengan cara, ya Allah tunjukkan aku untuk jalan menuju surga. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah sehatkan aku, wa afina fiman afait, agar supaya aku bisa beribadah menuju surga. Nah, itu zaman Nabi nggak ada, karena Nabi itu ya nggak pernah sholat taraweh sampai 30 hari full. Nabi itu qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan cuman 3 malam. Cuman 3 malam. Ini kalau dikatakan bid'ah, ya bid'ah ini. Tapi bid'ah yang
hasanah. Jadi Nabi itu nggak pernah full 30 hari terawih. Jadi kunut itu dari mana? Kan gitu. Ini adalah hasil ijtihad para ulama, bahwasanya pintu surga di di pertengahan terakhir di bulan suci Ramadan dibuka oleh Allah. Rahmat dicurahkan oleh Allah. Lailatul Qadar diberikan oleh Allah, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Makanya dengan doa itu, ya Allah beri petunjuk kami, ya Allah beri kesehatan kami, ya Allah beri rizki kami, sehingga bertemu dengan rahmat yang begitu luar biasa di akhir bulan Ramadan. Ini hasil ijtihad para ulama. Enggak kunut juga enggak apa-apa kok. Makanya jangan dipermasalahkan. Ini kadang masalah sunnah dipermasalahkan. Masalah sunnah luar biasa sampai belagu, Pak. Sampai beribut, sampai enggak mau ke masjid. Iya. Sampai enggak ke masjid gara-gara kunut. Itu imamnya pakai kunut, enggak mau ke masjid. Ini kadang masalah kunut dipermasalahkan. Yang jelas itu jangan masalah kunutnya, masalah orang yang enggak sholat subuhnya itu yang kita permasalahkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ijtihad para ulama. Dan kenapa harus kita ikuti? Karena ulama itu mumpuni keilmuannya. Kita awam, nggak ikut ulama, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut Nabi? Kita nggak ada di zaman Nabi kok. Kita nggak hidup di zaman Nabi. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Mau ikut Nabi? Ya nggak bisa. Ikut ulama yang pernah mengenyam ilmunya Nabi. Dari mana? Ulama dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi. Ya kalau kita nggak ikut itu, ikut siapa? Ikut Mbah Google. Mbah Google juga nggak ada di zaman Nabi. Maka dari itu ya kita harus ikut ulama. Taklid boleh, tapi jangan buta, harus benar-benar tahu. Ini pendapat ulama ini, alasannya seperti ini, jadi kita mantap jamaah sekalian. Jadi itu masalah kunut itu menurut Imam Syafi'i, dan itu ijtihad ulama. Ketika witir pakai kunut di pertengahan yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Demikian. Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, terima kasih Pak Yai atas ceramahnya. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kami semua untuk lebih meningkatkan ibadah dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan sebagai mohon tutup dengan doa Pak Yai. Mudah-mudahan amaliyah kita, ibadah kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa zihika li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pewacara, kalau ada kata salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.